Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isneninur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Petugas rutan berpakaian sinterklas bagikan vitamin dan masker. Memasuki Nataru, arus kendaraan di Karu meningkat. Polrestabes Medan musnahkan 30 kg sabu. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, petugas rumah tahanan mengenakan kostum sinterklas membagikan hadiah berupa vitamin dan masker kepada ribuan warga binaan rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli. Aksi tersebut bertujuan untuk memeriahkan Hari Natal 2020 di tengah pandemi COVID-19. Kebahagiaan perayaan Natal dan Tahun Baru terasa hangat bagi umat Kristiani, khususnya bagi penghuni warga binaan yang ada di rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli, yang merayakan momen Natal layaknya masyarakat umum. Tawa dan pancaran kebahagiaan pun terlihat dari wajah para warga binaan rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli ini, saat petugas rutan mengenakan pakaian sinterklas mendatangi seluruh blok warga binaan, yang saat ini warga binaan penghuni rutan tersebut mencapai 1.726 orang. Petugas yang menjelma menjadi sinterklas yang merupakan tokoh khas Natal tersebut membagikan bingkisan berupa vitamin dan masker dan membawa keceriaan bagi warga binaan serta menghibur para warga binaan. Kegiatan ini menuai apresiasi dari para warga binaan. Kepala Rumah Tahanan kelas 1 Labuhan Deli mengatakan, pemberian bingkisan atau kado Natal seperti vitamin dan masker yang diberikan oleh petugas dengan mengenakan baju sinterklas kepada seluruh warga binaan ini merupakan bentuk kasih bagi warga binaan agar tetap dapat merasakan perayaan Natal dan termotivasi untuk melakukan pertobatan meski di dalam rutan lapas di tengah pandemi seperti saat ini. Sebuah budaya ataupun sebuah karya inovatif di kita ya. Kita sekalian memperingati hari Natal dan Tahun Baru. Kita membagikannya dengan menghadirkan sinterklas di rutan kelas 1 Labuhan Deli. Melalui pembagian ini dan kita hadirkan sinterklas, mudah-mudahan tumbuh dan berkembang pertobatan bagi semua warga binaan kita. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu pemirsa, sebanyak 2.185 narapidana di 39 UPT Rutan dan Lapas Sumatera Utara mendapatkan remisi Natal yang diserahkan langsung oleh petugas rutan dengan menggunakan kostum sinterklas. Dari 2.185 narapidana yang mendapatkan remisi, 151 diantaranya langsung bebas. Seperti yang terlihat di unit pelaksanaan teknis rutan kelas 1 Labuhan Deli, pihak rutan memberikan hak remisi kepada narapidananya, di mana 24 warga binaan yang beragama Kristen mendapatkan remisi pada perayaan Natal 2020. Dalam pemberian remisi kali ini, petugas rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli dengan mengenakan kostum sinterklas tersebut langsung membagikan remisi Natal dan menghibur warga binaan di rutan kelas 1, yang saat ini mencapai 1.726 orang. Dari 24 orang yang mendapatkan remisi, 1 diantaranya langsung bebas tercatat berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Sebanyak 2.185 narapidana di 39 UPT Rutan dan Lapas di Sumatera Utara mendapatkan remisi pengurangan masa hukuman, 151 narapidana diantaranya mendapatkan remisi langsung bebas. Pemberian remisi atau pengurangan masa menjalani pidana ini telah diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di mana setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana. Kepala Rumah Tahanan kelas 1 Labuhan Deli mengatakan, pada remisi perayaan Natal di Rumah Tahanan kelas 1 Labuhan Deli, Sinterklas ikut langsung untuk membagikan remisi kepada 24 orang warga binaan, 1 diantaranya langsung bebas.
Tahun 2020, remisi Natal yang kita usulkan sebanyak 24 orang dan 24 orang disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 1 orang nanti pada hari ini akan langsung bebas. Dan pembagian ini juga menjadi kado bagi warga binaan kita dan juga sebagai hari kemerdekaan dan hari perayaan dan juga hari keberuntungan bagi warga binaan yang mendapatkan remisi. Untuk mendapatkan remisi keagamaan seperti Natal, sejumlah napi yang mendapat remisi ini harus terlebih dahulu menjalani masa hukumannya minimal selama 6 bulan, serta berkelakuan baik selama menjadi warga binaan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, pasokan gas bersubsidi berukuran 3 kg di Kota Sibolga menjelang Natal dan Tahun Baru masih terpenuhi hingga awal tahun. Hingga kini pasokan gas LPG 3 kg untuk masyarakat di Kota Sibolga masih bisa terpenuhi, bahkan hingga awal Tahun Baru mendatang. Selain itu, menjelang Natal dan Tahun Baru, Pertamina memberikan tambahan pasokan gas LPG yang diterima pihak distributor penyaluran gas hingga mencapai 15% dari jatah kuota yang diterima tiap-tiap distributor gas LPG. Terkait hal itu, pihak distributor menjamin tidak ada kelangkaan peredaran gas bagi masyarakat hingga awal Tahun Baru mendatang, karena pasokan di setiap pangkalan gas LPG kuotanya terpenuhi dengan cukup. Menjelang Natal dan Tahun Baru dipasokan. Ya, jadi menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional, itu pihak Pertamina, pemerintah, selalu memberikan alokasi tambahan. Natal dan Tahun Baru, Lebaran, termasuk juga hari besar Imlek. Dan di Natal dan Tahun Baru ini ada penambahan yang sudah kita terima sebesar 15% dari alokasi reguler. Jadi berkisar 8 LO, 1 LO itu 560. Jadi dipastikan pasokan untuk distribusi ke masyarakat aman, Bang? Sampai hari ini aman. Tahun ke depan gimana, Bang? Awal tahun itu, Bang? Dan alokasi ekstra yang diberikan yang disebut dengan alokasi fakultatif itu sudah mencakup sampai Tahun Baru. Sampai awal tahun juga, Bang? Iya, jadi namanya alokasi fakultatif Natal dan Tahun Baru. Jadi tidak ada nanti kekosongan di masyarakat di pangkalan-pangkalan mengenai gas. Mudah-mudahan dengan jumlah yang diberikan sekarang cukup. Dan Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Tanah Karo menggelar Operasi Lilin Toba 2020. Operasi ini akan dilaksanakan selama 15 hari ke depan, dimulai sejak 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Menurut Kapolres Tanah Karo, dalam Operasi Lilin Toba 2020 ini, sebanyak 260 personil diturunkan yang tergabung dari unsur Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan yang akan ditempatkan pada 4 pos yakni pintu masuk Kabupaten Karo serta beberapa titik rawan lainnya. Perayaan Natal dan Tahun Baru tingkat arus volume kendaraan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat banyaknya kendaraan yang menggunakan plat polisi berasal dari luar Kabupaten Karo. Untuk kegiatan pelaksanaan operasi lilin Toba di wilayah Kabupaten Karo
kita bekerja sama dengan pemerintah daerah dan TNI. Kita melibatkan 260 personel gabungan. Jadi terdiri dari Polri, TNI, dan Satpol PP, dan juga dibantu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Kita melaksanakan operasi yang sifatnya kemanusiaan. Jadi kita mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan juga bagaimana lancarnya pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Komandan, untuk pantauan saat ini Komandan, apakah peningkatan wisata sudah mulai terjadi atau seperti apa? Kita sudah melihat bahwa dengan adanya libur panjang ini ada peningkatan arus kendaraan. Kita juga bisa lihat di sini cukup padat dan juga terlihat kendaraan-kendaraan dari luar wilayah yang mendatangi atau melintas di wilayah Kabupaten Karo. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat yang akan berpergian agar selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan serta menjaga jarak, dan memastikan kondisi kesehatan dalam keadaan baik. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Dari Medan, Sumatera Utara, pemirsa, antisipasi bom pada perayaan Misa Malam Natal di Medan, Sumatera Utara, Jibom Detasemen Gegana Brimopolda Sumut melakukan sterilisasi 18 gereja di Kota Medan, Sumatera Utara. Jibom Detasemen Gegana Brimopolda Sumut melakukan sterilisasi jelang perayaan malam Misa Natal di 18 gereja prioritas yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Satu persatu gereja yang ada di Kota Medan dilakukan sterilisasi menggunakan alat detektor serta sensor milik Brimopolda Sumut. Salah satunya Gereja Metodis Indonesia yang berada di Jalan Hang Tuah, Medan, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya bom pada saat perayaan malam Misa Natal, serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani dalam melakukan ibadah. Laksanakan sterilisasi gereja-gereja prioritas, ya, yang dimana kita melaksanakan mulai pukul 3 sore tadi hingga sampai gereja-gereja yang diprioritaskan ini selesai kita steril. Mudah-mudahan hasil sterilisasi ini dapat membuat masyarakat kita lebih nyaman dan aman. Sejauh ini aman Pak ya semuanya? Sejauh ini sudah berapa gereja kita laksanakan sterilisasi. Apa yang kita harapkan untuk keamanan dan kenyamanan itu dapat gitu. Dan untuk unit Jibom kita ada 2 unit untuk kita sterilisasi di Kota Medan ini dalam rangka malam Natal. Ada 18 gereja prioritas yang ada di Medan. Adapun sejumlah gereja yang berada di Kota Medan akan tetap melakukan malam Misa Natal di tengah pandemi COVID-19 dengan pembatasan jumlah umat yang beribadah. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga letih dan mengantuk, mobil pribadi menabrak truk di Jalan Lintas Torgamba Bagan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Akibat kejadian tersebut, 3 penumpang minibus meninggal dunia di lokasi kejadian. Beginilah kondisi satu unit mobil pribadi bernomor polisi F1821RR yang mengalami ringsek di bagian depan setelah menabrak truk kol diesel yang berada di depannya. Kecelakaan terjadi di kilometer 358 hingga 359 Jalan Lintas Torgamba Bagan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, di mana mobil pribadi dari arah Pekanbaru menuju Medan yang dikemudikan Hero dengan membawa 7 penumpang mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang penumpang meninggal dunia, yakni pasangan suami istri Juli Hermanulang 56 tahun, istri Lincar Sinaga berusia 52 tahun, dan seorang balita berumur 7 bulan. Sementara 4 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Menurut keluarga korban warga Sialagan, kecelakaan terjadi diduga sopir letih dan mengantuk sehingga mobil oleng ke kanan dan menabrak truk diesel BK 8536 EW yang di depannya. Mengantuk supir
Jadi mereka di depan kami melihat si mobil itu langsung ke kanan, langsung nabrak truk. Kami dari Bandung mau ke Binjai. Dari Bandung mau ke Binjai. Mau tahun baru ya, Natal tahun baru Bang ya. Ke tempat orang tua. Apa ya? Keluarga. Iya, adiknya korban. Adik korban. Ini yang ini siapanya Bang? Ini cucunya almarhum. Cucu almarhum ikut dalam mobil itu. Iya. Jadi yang meninggal? Yang meninggal cucunya sama kakak saya hukumnya lagi. Makasih Bang ya. Jadi yang meninggal suami istri kakak saya. Suami istri yang meninggal ya. Sama cucunya, adiknya ini. Diketahui mobil pribadi yang mengangkut 7 orang penumpang berasal dari kota Bandung menuju kota Binjai hendak merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarganya. Agar tidak mengalami kemacetan, petugas Polantas mengevakuasi mobil ringsek tersebut ke pos polisi unit lantas Cikampak guna penyelidikan. Sementara korban yang selamat masih mendapatkan perawatan di klinik Sehati Cikampak dan ketiga korban yang meninggal dunia sudah dijemput pihak keluarga. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Polrestabes Medan melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu sebanyak 30 kg dari 4 tersangka yang berhasil diamankan di salah satu hotel di kota Medan pada awal bulan Desember kemarin, di mana dalam operasi tersebut, satu tersangka terpaksa ditembak mati petugas kepolisian karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Pemusnahan barang bukti sebanyak 30 kg narkotika jenis sabu ini langsung dilakukan oleh Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinu Haji. Disaksikan pihak kejaksaan, badan narkotika, dan para tersangka. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan petugas reserse narkoba Polrestabes Medan pada awal bulan Desember kemarin di salah satu hotel di kota Medan. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 30 kg sabu dari tangan kurir yang dibungkus dalam kemasan teh Cina dan disimpan di dalam 2 koper. Rencananya sabu tersebut akan dibawa para tersangka atas permintaan bandar besar yang kini masih diburon polisi. Selain barang bukti sabu, polisi mengamankan kartu identitas milik pelaku, 3 unit ponsel dan uang tunai 10 juta rupiah. Karena berusaha melawan saat diamankan, 1 dari 4 pelaku tersebut terpaksa ditembak mati oleh petugas kepolisian. Adapun barang haram hasil sitaan petugas ini dimusnahkan dengan cara direbus dengan suhu 100 derajat Celcius. Satu Desember tahun 2020, Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap tindak pidana narkotika, yang mana rekan-rekan awal mulanya adalah tertangkapnya salah satu orang pelaku inisial AG. Ya. Selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pelaku atas nama Abdul Rahman. Berdasarkan info yang didapat dari pelaku AG, anggota melakukan kegiatan identifikasi, ya kan, sehingga didapatlah salah satu orang pelaku inisial atas nama Abdul Rahman tadi. Pada kesempatan tersebut, Irsan mengatakan kota Medan merupakan pangsa besar peredaran narkoba, oleh karenanya ia mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bekerja sama membasmi narkoba. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Kholil Quomas menghadiri misa perayaan Natal di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Dalam kesempatan ini, Menteri Agama yang akrab disapa Gus Yakut tersebut berpesan kepada seluruh jemaat agar menjadikan agama sebagai sumber inspirasi untuk membuat kedamaian. Menteri Agama Yakut Kholil Quomas menghadiri misa perayaan Malam Natal di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB Immanuel Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis 24 Desember. Dengan disambut oleh Ketua Jemaat GPIB Immanuel Pendeta Immanuel Yorinawa Salawangi beserta sejumlah pengurus gereja. Kehadiran Yakut Kholil pada perayaan Natal ini menegaskan bahwa dirinya merupakan Menteri Agama untuk semua agama, bukan hanya untuk satu agama. Di dalam gereja yang dikenal dengan Gereja Belenduk ini, Menteri Agama yang akrab disapa Gus Yakut tersebut berpesan kepada jemaat gereja agar selalu menebarkan kasih sayang dan menjadikan agama sebagai sumber inspirasi untuk membuat kedamaian. Saya menyampaikan pesan kepada saudara-saudara yang sedang merayakan Natal, mari kita bergandeng tangan, mari kita jadikan agama ini sebagai sumber inspirasi untuk membuat kedamaian, untuk menyebarkan kasih sayang. Mari kita tinggalkan jauh-jauh anggapan bahwa agama itu menjadi norma konflik bagi yang berbeda. Itu saja yang tadi saya sampaikan dan saya mohon pamit. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kunjungan kerja Menteri Agama Yakut Kholil Quomas ke Kota Semarang ini merupakan kunjungan kerjanya yang pertama setelah ia dilantik menjadi Menteri Agama oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 23 Desember 2020 menggantikan Fahrul Razi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isniani Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.